Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang 5 aturan terbaru dari Kementerian Sosial yang mana jika KPM masuk dalam salah satu 5 aturan ini, maka KPM tersebut akan dihapus kepesertaannya dari anggota PKH. Nah, kira-kira 5 aturan baru tersebut apa sajakah? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya ada 5 peraturan yang harus dipatuhi oleh para KPM karena jika KPM tidak melakukan 5 peraturan ini, maka dengan berat hati KPM tersebut akan dicabut bantuannya dari program bantuan PKH sahabat YouTube. Karena informasi ini harus dilakukan oleh para KPM jika ingin bantuannya masih terus dicairkan dan masih terus didapatkan para KPM PKH. Nah, sebelum itu sahabat YouTube perlu Anda ketahui bahwasanya alhamdulillah hari ini bantuan BPNT juga sudah banyak yang cair alokasi Maret April, kemudian bantuan PKH di tahap yang kedua juga sudah mulai banyak yang tercairkan untuk tahap yang keduanya. Kemudian disusul lagi untuk bantuan beras 10 kilo, alhamdulillah di daerah Kabupaten Banyuwangi sudah tuntas pencairannya untuk tahap yang ketiganya. Semoga di daerah-daerah lain juga menyusul pencairan bantuan beras 10 kilo untuk tahap ketiganya segera tersalurkan. Nah, perlu Anda ketahui bahwasannya sahabat YouTube sekarang memang gencar-gencarnya para KPM menantikan bantuan BPNT yang alokasi Mei Juni melalui KKS itu dicairkan. Mohon untuk itu perlu diperhatikan bahwasanya di sini juga terdapat 5 peraturan yang harus dilakukan para KPM PKH khususnya karena ini langsung datang dari Kementerian Sosial. Nah, kira-kira 5 peraturan tersebut yang wajib dilakukan para KPM PKH agar bantuannya tidak sampai dihapus itu apa sajakah? Nah, baik sahabat YouTube, aturan yang pertama yang harus dilakukan oleh para KPM PKH dan KPM BPNT yakni adalah memenuhi komitmen PKH. Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya selain KPM PKH itu menerima bantuan berupa uang dari Kementerian Sosial berupa bantuan PKH, KPM juga wajib melakukan beberapa komitmen. Yang pertama adalah komitmen pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping PKH masing-masing di setiap bulannya. Jadi para KPM harus wajib mendatangi pertemuan kelompok atau yang disebut dengan P2K2 karena di situ banyak sekali materi-materi mulai modul 1 menjadi orang tua yang lebih baik sampai dengan modul yang kelima yakni tentang komitmen lansia. Nah, di situ para KPM PKH harus wajib datang jika tidak ada halangan seperti sakit ataupun ada kepentingan keluarga yang mendesak. Maka dari itu KPM tidak boleh jika ada pertemuan kelompok itu tidak datang di pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping PKH-nya masing-masing. Kemudian komitmen selanjutnya adalah datang ke posyandu memeriksakan bagi yang punya balita dan ibu hamil serta lansia harus selalu ke posyandu minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kenapa demikian? Agar supaya
KPM yang mempunyai anak balita itu terkoordinir kesehatannya, tumbuh kembangnya, apakah anak ini mengalami stunting ataukah tidak. Kemudian untuk ibu hamil juga seperti itu, harus ke posyandu minimal 1 bulan sekali untuk memeriksakan kandungannya agar supaya kandungannya itu tetap sehat dan tumbuh dengan optimal janinnya, agar supaya tidak sampai mengalami kematian di persalinannya nanti, baik itu ibunya ataupun bayinya bisa terselamatkan kedua-duanya. Kemudian yang selanjutnya adalah komitmen untuk anak yang bersekolah. Jadi jangan sampai anak penerima bantuan PKH ini putus sekolah atau sering membolos atau bermalas-malasan. Jadi jika diketahui anaknya kok sering membolos, kemudian ternyata putus sekolah, maka bisa nantinya ada potensi bantuan PKH akan di stop dari kepesertaannya, artinya sudah tidak cair lagi. Kemudian selanjutnya adalah KPM harus memiliki komponen. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya KPM yang sudah tidak mempunyai komponen, maka KPM ini akan dicoret dari kepesertaan PKH-nya. Dan di sini komponen yang harus dimiliki oleh peserta PKH yakni terdiri dari kesehatan, komponen kesehatan, dan komponen pendidikan. Jika kesehatan terdiri dari ibu hamil, kemudian disabilitas, kemudian balita dan juga lansia. Kemudian komponen pendidikan adalah anak yang bersekolah. Jadi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA harus punya komponen tersebut. Kemudian selanjutnya, aturan yang selanjutnya yang nomor 3 adalah jika diketahui KPM tersebut itu meningkat ekonominya, maka bantuannya akan segera dihapus atau dicabut dari Kementerian Sosial. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya sekarang yang meliputi meningkatnya ekonomi para KPM diantaranya salah satu dari anggota yang dari 1 KK tersebut itu diangkat jadi PNS, TNI Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, kemudian pendamping PKH. Nah, KPM yang masuk dalam kategori tersebut, maka bantuannya akan dicoret atau dicabut dari kepesertaan PKH-nya. Bisa jadi di situ karena ekonominya meningkat karena adanya usaha yang dimiliki oleh para KPM itu melejit atau naik drastis sehingga di situ menghasilkan omset yang begitu banyak. Kemudian di situ jika KPM juga sebagai pegawai yang gajinya di atas UMR atau UMK setempat. Jadi misalkan di daerahnya UMR-nya adalah 4 juta misalkan dan gajinya adalah 5 juta hingga 7 juta ke atas, maka KPM yang seperti ini akan dihapus dari kepesertaan PKH-nya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah memiliki penghasilan di atas rata-rata. Jadi itu tadi ya, penghasilannya bisa jadi dari dia itu berusaha atau berbisnis. Nah, KPM yang seperti ini jika diketahui ternyata dia mempunyai usaha dan bisnisnya lancar sehingga setiap bulannya mendapatkan omset di atas rata-rata para KPM, maka KPM yang seperti inilah harus dicabut dari kepesertaan PKH-nya. Karena ya memang bantuan PKH ini kan sekali lagi bagi KPM-KPM yang menengah ke bawah ekonominya. Jadi jika KPM sudah dinyatakan sejahtera ekonominya dan penghasilannya juga di atas rata-rata, maka KPM tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi menerima bantuan PKH sampai itu. Kemudian yang kelima adalah terkait KPM yang sudah meninggal, kemudian tidak diketahui keberadaannya. Nah, KPM yang seperti inilah juga tidak lagi diberikan bantuan PKH dari Kementerian Sosial karena dirasa KPM ini sudah
waktunya digantikan kepada KPM yang lain, karena bantuan PKH itu tidak diturunkan ya, tidak diwariskan. Kalau sudah meninggal ya berarti bantuan tersebut sudah terputus kepada KPM tersebut dan akan diberikan kepada calon penerima bantuan PKH yang datanya sudah terdaftar di data DTKS dan selama ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Kementerian Sosial. Jadi itu ya sahabat YouTube terkait 5 aturan dari Kementerian Sosial yang bisa mencabut bantuan PKH Anda atau menyebabkan Anda kehilangan bantuan PKH dari Kementerian Sosial. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.